Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi Faras Surya Nugraha. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Gimana perkembangannya? Saya selalu mendoakan kepada kalian mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyembuhkan suatu penyakit ini ya teman-teman. Amin Allahumma amin. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan suatu latihan lagi kepada kalian, dimana latihan ini adalah latihan dengan teknik yang baru. Nah, latihan ini saya dapatkan di dunia perkuliahan fisioterapi. Kemudian saya aplikasikan kepada orang-orang yang menderita HNP atau saraf tersebit. Itu kualitasnya atau perkembangannya itu cukup bagus teman-teman. Nah, jadi melalui video ini saya akan memberikan sebuah teknik latihan yang digunakan untuk mengatasi penyakit saraf tersebut. Ketika kalian rutin melakukan suatu latihan ini setiap hari, maka kondisi kalian akan perlahan-lahan akan pulih membaik teman-teman, dan mengikuti jejak saya sebagai penderita penyakit saraf tersebut yang sudah bebas dan sembuh total. Nah, latihan ini ada 6 gerakan ya teman-teman, 6 gerakan, tetapi dimulai dari gerakan grip yang ringan terlebih dahulu. Grip yang ringan, kemudian nanti bertahap agak sedang, kemudian sampai yang nomor 6 itu adalah grip yang paling berat. Nah, saran saya bagi kalian yang mau melakukan gerakan ini, itu jangan dipaksakan terlebih dahulu. Coba kalian introspeksi atau melihat kemampuan diri kalian sendiri terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ketika saya mau melakukan gerakan pertama bisa, gerakan kedua tidak bisa, gerakan kedua bisa, gerakan ketiga tidak bisa. Nah, di gerakan yang ketiga ini teman-teman bisa jangan dilakukan dulu. Gerakan pertama, gerakan kedua ini dikuasai dulu. Nah, kemudian kalau sudah bisa gerakan satu, gerakan dua, mulai pelan-pelan dicoba gerakan ketiga walaupun sulit. Kemudian dilanjut kalau sudah bisa gerakan keempat, gerakan kelima, sampai dengan gerakan keenam. Nah, sebelum saya memberikan suatu latihannya, saya di sini akan memberikan edukasi kepada kalian dan motivasi, karena penderita penyakit saraf tersebut ini mungkin banyak bertahun-tahun yang tidak sembuh, kemudian sampai benar-benar putus asa untuk menghadapi suatu penyakit ini. Saya sarankan di sini, karena saya juga alumni atau dulu sebelum kuliah ke fisioterapi ini saya adalah penderita HNP atau saraf tersebut, yang notabene itu saraf tersebut saya itu sudah kronis, kemudian saya divonis untuk operasi. Nah, bagi kalian sampai saat ini yang masih menderita saraf tersebut, yang udah bertahun-tahun kemudian putus asa dan lain sebagainya, coba mulai dari sekarang teman-teman kembali semangat lagi. Kalian tidak mungkin sekarang belum sembuh itu bukan 100% itu tidak bakal sembuh, tetapi ubah pola pikir kita, karena pola pikir ini menentukan suatu kesembuhan kita. Mungkin kalau belum sembuh sudah bertahun-tahun, ya belum ketemu obatnya aja. Dan siapa tahu melalui latihan yang akan saya berikan ini, teman-teman bisa menjadikan atau menjadi sebuah perantara kalian untuk bisa sembuh dari penyakit saraf tersebut ini. Makanya teruslah berikhtiar, jangan pernah menyerah. Yang paling harus diperhatikan penderita penyakit saraf tersebut itu jangan pernah berhenti bergerak dan jangan pernah pasrah. Nah, ketika kalian bergeraknya gimana mas, wong sakit kok bergerak? Bergeraknya maksud saya ini adalah bergerak dengan peregangan, dengan berenang. Itu harus kalian coba rutinkan. Supaya apa? Supaya pelan-pelan kondisi kalian juga akan beradaptasi dengan rasa sakitnya, beradaptasilah dengan suatu rasa nyeri. Nanti pelan-pelan kondisi kalian akan membaik. Kemudian yang paling penting adalah mindset. Jangan pernah berputus asa, karena setiap ujian itu pasti akan ada hikmahnya. Jadi bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut, coba diterima dulu dengan ikhlas suatu penyakit ini.
Beradaptasilah dengan suatu rasa nyerinya, perbaiki pola hidup sehat. Yang tadinya mungkin sering olahraga berat, angkat mengangkat, coba pola hidup sehat dihentikan terlebih dahulu. Nanti ketika kita mencoba pola hidup sehat, mulai memperhatikan pola tidur, memperhatikan kondisi tubuh kita, maka pelan-pelan kondisi kita, saya yakin 100% bisa membaik dan kalian bisa mengikuti jejak saya. Nah, langsung saja tanpa lama-lama saya akan memberikan suatu tekniknya, dan mudah-mudahan melalui teknik ini bisa menjadi perantara teman-teman sembuh dari penyakit saraf tersebut. Begitu ya teman-teman, langsung saja. Jadi di suatu latihan ini adalah latihan 6 gerakan, dinamakan dengan McKenzie, yaitu latihan McKenzie yang berfokus untuk suatu rasa nyeri neuropati. Neuropati ini adalah suatu rasa nyeri akibat neuro itu kan saraf, akibat suatu neuropati, penjalanan saraf. Jadi ada masalah saraf, dengan melakukan gerakan ini insya Allah bisa pelan-pelan akan membaik. Nah, gerakan dimulai seperti yang saya omongkan di awal. Gerakannya itu dari ringan kemudian sampai ke paling tinggi. Kita mulai di gerakan yang pertama terlebih dahulu. Gerakan yang pertama ini gerakan yang sangat ringan. Teman-teman bisa melakukan gerakan ini dengan cuma tiduran seperti ini. Nah, kita penderita penyakit saraf tersebut pasti mengalami sebuah kekakuan di area otot-otot di area punggung dari atas sampai bawah, khususnya di area lumbal ini paling bawah ini dia akan mengalami sebuah kekakuan. Kita regangkan dengan gerakan yang pertama. Gerakan yang pertama ini, teman-teman cukup tidur tengkurap seperti ini, kedua tangan ada di samping seperti ini. Nah, posisikan kepala itu boleh menghadap kanan atau boleh menghadap kiri, terserah teman-teman. Seperti ini tarik nafas teman-teman. Tarik nafas, kemudian dibuang. Kemudian tarik nafas lagi, kemudian dibuang. Nah, pertahankan posisi seperti ini kurang lebih 5 menit teman-teman. Jadi nggak usah bergerak apa-apa. Kalian cukup tiduran seperti ini di gerakan pertama, karena ternyata dengan kalian tidur tengkurap seperti ini secara tidak langsung akan melemeskan atau meregangkan otot-otot di area punggung ini teman-teman. Punggung atas maupun punggung bawah sini dia akan lemes. Yang tadinya kaku karena menderita saraf tersebut, dia akan lemes teman-teman dengan cara seperti ini. Cuma tiduran seperti ini, pertahankan 5 menit setiap hari. Kemudian sambil mempertahankan seperti ini, coba atur nafas. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, seperti itu. Gerakan ini sudah terbukti untuk melemaskan otot-otot di area pinggang. Ini gerakannya cukup ringan. Yang pertama kan kita mulai dari yang paling ringan terlebih dahulu. Kita mulai dari yang paling ringan, kemudian nanti bertahap ke sedang, kemudian sampai yang ke berat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi cuman tiduran seperti ini. Ini adalah gerakan yang pertama. Silahkan kalian coba. Kemudian teman-teman, kita masuk ke gerakan yang kedua. Gerakan kedua ini awal mulanya sama. Kita tengkurap terlebih dahulu. Seperti ini. Tengkurap seperti ini. Kemudian kedua tangan ini di samping seperti ini. Seperti ini. Kayak mau push up seperti ini ya teman-teman. Jadi dari segini, kemudian kedua segi seperti ini. Kemudian kepala ini kita angkat seperti ini. Nah, tapi usahakan lengan sama siku ini ketika diangkat ini posisikan sudutnya 90 derajat. Jadi seperti ini. Nah, ini kan 90 derajat, kurang lebih 90 derajat nih. Jadi seperti ini. Seperti ini ditahan 2 detik saja. Jadi gerakan kedua ini seperti ini. Nah, 1,
2, kemudian diturunkan. Kemudian diulangi lagi. 1, 2, kemudian turunkan. Kemudian diulangi lagi. 1, 2, kemudian diturunkan. Kalian bisa mengulangi sebanyak 10 kali, tetapi itu dipertahankan cuma 2 detik. Posisinya itu ditahan itu cuma 2 detik ya teman-teman. Jadi kan seperti ini, kemudian ditahan 1, 2, kemudian diturunkan. Diulangi sebanyak 10 kali aja. Kalau kalian belum kuat ya 10 kali. Kalau 10 kali terasa berat, ya udah diturunkan lagi 8 kali, 7 kali, 5 kali. Silahkan. Nah, jadi cuma seperti ini. Seperti ini. 1, 2. Pandangan kita lurus ya teman-teman. Pandangan kita lurus ke depan. Saya lihat ke sini karena saya memberikan contoh kepada kalian. Saya lihat ke sana kan lihat ke kamera. Jadi saya memberikan contoh kepada kalian. Seperti ini. 1, 2. Nah, itu diulangi sebanyak 10 kali ya teman-teman. Seperti itu. Silahkan dicoba. Itu adalah gerakan yang kedua. Oke, kita lanjut ke gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga ini mungkin cukup umum, teman-teman juga sudah mengetahui. Tapi ketika kalian mencoba melakukannya, maka kita akan merasakan sebuah tarikan di area otot pinggang. Awal mulanya gimana? Awal mulanya itu kita cuma tiduran sama teman-teman. Tiduran sama seperti ini, awal mula tiduran sama seperti ini. Kemudian kedua tangan di samping badan seperti ini. Seperti tadi kan seperti ini. Ya, tadi kan di gerakan itu seperti ini. Tapi gerakan ketiga itu diangkat sikunya seperti ini. Nah, seperti ini, pandangan lurus ke depan. Kalau gerakan kedua tadi kan cuma mengangkat sikunya seperti ini. Nih, ya kan? Tapi gerakan yang ketiga itu diangkat sikunya lurus seperti ini. Ini dipertahankan cuma 2 detik saja. Kalian bisa mengulangi sebanyak 10 kali. Nah, kita coba ya. Seperti ini. 1, 2, turunkan. Istirahat, kemudian 1, 2, kemudian turunkan. Kemudian 1, 2, turunkan. Kalian bisa mengulanginya sebanyak 10 kali seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian 1, 2. Lanjut 1, 2. Satu, 2. Seperti itu ya teman-teman. Itu gerakan yang ketiga. Tidak usah saya teruskan ke sampai 10. Mungkin teman-teman kan sudah paham. Yang penting gerakannya benar ya teman-teman. Seperti itu deh. Jadi teman-teman mulai sekarang itu mulai melakukan sebuah latihan-latihan. Nah, itu gerakan yang ketiga. Kita lanjut ke gerakan yang keempat. Gerakan keempat ini sedikit mulai grade-nya sedang ya teman-teman. 4, 5 itu sedang, kemudian 6 itu berat. Nah, gimana caranya? Teman-teman berdiri terlebih dahulu. Karena ini nggak kelihatan, saya agak ubah kameranya agak ke area sini. Nah, seperti ini, agak ke atas sedikit. Oke, seperti ini kan mungkin teman-teman bisa kelihatan. Kita bisa berdiri tegap seperti ini. Kemudian kedua tangan ini kita tempelkan di area pinggang bawah seperti ini, punggung bawah seperti ini. Tangannya seperti apa? Nih, tempelkan sini. Nih, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Dari samping seperti ini. Kemudian setelah itu kita coba buka dada. Jadi kita buka sedikit dada nih. Ini loh. Bukan degek seperti ini ya, tapi kita buka aja.
kita buka aja seperti ini. Kemudian kita jatuhkan seolah-olah kita mau menjatuhkan badan ke belakang dengan tuas. Ini tangan ini sebagai tuas atau sebagai intinya jembatan nih, supaya tidak benar-benar jatuh ke sana. Jadi seperti ini. Kemudian kita buka dada ini sedikit seperti ini. Kemudian kita mulai pelan-pelan jatuhkan. Nah, seperti ini. Kita jatuhkan ke belakang. Ini dihitung 1 sampai ini cuma 2 detik aja teman-teman. Kemudian kalian bisa mengulangi sebanyak berapa? Sebanyak 10 kali. Hitungannya masih sama. Jadi cuma seperti ini. Buka sedikit dada nih. Kita pelan-pelan dijatuhkan seperti ini. Nah, terus dikembalikan. Nah, bukan seperti ini. Kita buka, bukan didorong ke depan seperti itu. Salah nih. Ini kalau didorong ke depan seperti ini, ada gaya dorongan ini salah. Jadi kita seolah-olah cuma menjatuhkan badan ke belakang. Jadi seperti ini, buka sedikit, kemudian jatuhkan pelan-pelan. 1, 2, kemudian kembalikan. Nah, seperti ini. Kemudian turunkan, kita ulangi lagi. Kemudian buka sedikit, kita jatuhkan pelan-pelan. 1, 2, kemudian kembalikan. Nah, kalian bisa mengulangi sebanyak 10 kali. Itu gerakannya yang sedang ya teman-teman, grade-nya sedang. Jadi seperti ini, kita buka sedikit, kemudian kita jatuhkan pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembalikan. Kalau maju seperti ini cuma ngeluk boyok. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngeluk boyok, ngulur boyok, tapi cuma seperti ini. Ini salah. Tapi yang benar ini taruh di area pinggang sini. Kemudian buka sedikit dadanya, kita jatuhkan. Nah, seolah-olah kita mau menjatuhkan seperti ini. Tangan ini sebagai tuasnya atau jembatannya. Seperti ini. 1, 2, kemudian diangkat. Nah, seperti itu teman-teman, itu adalah gerakan yang keempat. Kita lanjut ke gerakan yang kelima. Gerakan kelima ini kita tiduran lagi seperti ini. Saya taruhkan ke bawah supaya teman-teman juga kelihatan. Nah, gerakan yang kelima itu teman-teman tuh tidurnya terlentang seperti ini. Tidur terlentang seperti ini. Kemudian tangan di samping sini, kedua kaki ini didekatkan seperti ini. Nah, ini kedua kaki ini ditarik mendekati suatu dada dan perut seperti ini. Seperti ini sudah mentok. Kemudian diikuti dengan kepala diangkat seperti ini sampai dagu menempel ke dada seperti ini. Nah, posisi seperti ini dihitung 2 detik aja. 2 detik aja. Jadi kita ulangi ya supaya teman-teman paham. Seperti ini kita pepet, sudah mepet, kita seperti ini. 1, 2, kemudian diturunkan, dikembalikan lagi. Nah, pertahankan cuma 2 detik, diulangi sebanyak 10 kali. Kita lagi. 1, 2, turunkan. Lagi. 1, 2. Jadi tarik mendekati dada dulu, kemudian baru kepalanya yang naik. Tidak bersamaan ya, tidak bersamaan antara kepala dengan kaki ya. Tapi tarik dulu sampai mentok seperti ini, baru kepalanya naik. 1, 2, turunkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu gerakan yang kelima. Nah, setelah melakukan gerakan tersebut, itu gerakan yang nomor 5 ini langsung setelah kalian kan mencoba 10 kali gerakan itu, diulangi sebanyak 10 kali, langsung ditambah dengan gerakan yang nomor 3 tadi.
Jadi setelah melakukan ini seperti ini selama 10 kali, kemudian langsung ditambah ke gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga gimana, Mas? Ya seperti ini, langsung seperti ini. Nah, hitungannya masih awal seperti tadi. Jadi kenapa di gerakan yang kelima sama keenam ini ditambah dengan gerakan ketiga? Karena ini grade-nya adalah grade yang lebih tinggi. Jadi dengan kalian melakukan gerakan seperti ini, kan ini kan melakukan penekuan atau dalam bahasa medisnya fleksi di area lumbal atau di area pinggang. Jadi menekuk lumbal seperti ini, menekuk lumbal, diangkat kepalanya seperti ini. Sudah, kalian bisa mengulangi sebanyak 10 kali. Kemudian langsung diikuti seperti ini. Diikuti dengan gerakan yang ketiga seperti ini. Nah, itu fungsinya supaya apa? Supaya lumbalnya itu bisa mobilisasi atau bergerak. Ketika lumbal itu tadinya kan ditekuk seperti ini. Kemudian habis itu langsung ditambah gerakan yang ketiga. Jadi setelah ditekuk kemudian dinaikkan atau dalam bahasa Jawanya ditegakkan atau didengekke. Ini di area sini ditegakkan. Itu kan posisi tulang belakang nanti bergerak seperti ini. Nah, dengan bergerak seperti itu bisa membuat suatu diskus atau bantalan itu bisa masuk lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di gerakan yang kelima ini, ini seperti ini, kemudian seperti ini, istirahat, diulangi sebanyak 10 kali. Setelah 10 kali dilanjut ke gerakan ketiga seperti ini. Langsung seperti ini. Kemudian istirahat. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah gerakan yang kelima. Kemudian kita lanjut ke gerakan yang paling berat, yaitu gerakan keenam. Gerakan keenam ini nanti gerakannya seperti itu, saya contohkan, langsung ditambah gerakan yang ketiga. Jadi sama dengan gerakan yang kelima ini tadi, ditambah dengan gerakan ketiga, langsung ditambah. Karena ini grade-nya adalah grade berat, supaya tidak terjadi masalah terlalu berat di area lumbar. Nah, di gerakan yang keenam ini kita dengan duduk ya teman-teman. Nah, di sini ada kursi. Kursinya seperti ini aja. Teman-teman bisa menyiapkan kursinya seperti ini. Kemudian ini sedikit saya jauhkan supaya teman-teman paham. Nah, seperti ini. Seperti ini, saya sedikit naikkan sedikit. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi gerakan yang keenam ini teman-teman duduk di kursi seperti ini. Buka kakinya ini selebar bahu seperti ini. Kemudian kedua tangan ini ditegapkan seperti ini. Kemudian diayunkan ke depan. Seolah-olah kita mau menjatuhkan badan, tetapi ditahan dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Dihitung 1, 2. Kemudian setelah itu dilanjut ke gerakan selanjutnya, yaitu seperti ini. 1, 2. Kemudian dilanjut ke memegang ankle atau memegang mata kaki bagian luar. 1, 2. Kemudian dilanjut dengan menyalurkan tangan ke belakang seperti ini. 1, 2. Seperti itu, baru nanti ditambah gerakan ketiga langsung ya teman-teman. Nah, di gerakan keenam ini ada 4 gerakan ya teman-teman. Ada 4 gerakan. Jadi yang pertama itu kan seperti ini ditahan, ini kan lurus ditahan. 1, 2. Kemudian lanjut 1, 2. Kemudian 1, 2. Posisi awal, kemudian lanjut 1, 2. Nah, itu teman-teman bisa ulangi sebanyak 10 kali dulu seperti itu. Jadi 4 gerakan itu rangkaiannya menjadi 4 gerakan. Jadi yang pertama seperti ini, 1, 2. Kemudian 1, 2.
kembali awal, 1, 2, kemudian seperti ini, 1, 2. Nah, rangkaian 4 gerakan itu kalian bisa mengulangi sebanyak 10 kali. Nanti setelah 10 kali kalian ditambah dengan gerakan yang ketiga, langsung tidur tengkurap, langsung ditambah seperti ini. 1, 2, turunkan lagi, 1, 2, turunkan lagi, 1, 2, 1, 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di gerakan yang kelima dan keenam itu semua gerakannya ditambahi dengan gerakan ketiga atau gerakan kobra tadi. Nah, khusus di gerakan keenam itu 4 gerakan itu jadi satu rangkaian. Jadi langsung yang pertama seperti ini, kemudian yang kedua ke bawah, kemudian yang ketiga megang ini, yang keempat ke bawah sana, diulangi sebanyak 10 kali, baru ditambah gerakan yang ketiga. Nah, ini adalah sebuah gerakan yang ditemukan, 6 gerakan ini ditemukan khususnya di luar negeri, yang bernama Mackenzie. Mackenzie ini sebenarnya orang yang menemukan gerakan untuk mengatasi suatu penyakit saraf tersebut atau HNP. Nah, saya juga mendapatkan ilmu ini dari perkuliahan, dan saya juga mengaplikasikan kepada orang-orang yang menderita itu banyak perubahan. Mudah-mudahan melalui video ini kalian bisa mengaplikasikannya sehingga dapat menjadi sebuah perantara kesembuhan teman-teman dalam menghadapi penyakit ini. Nah, saya selalu menganjurkan latihannya. Banyak yang bertanya, biasanya latihannya itu enaknya gimana? Latihannya itu sesering mungkin. Kalau kalian pagi, yang pasti itu pagi, siang, sore, malam. Nah, ada 4, pagi, siang, sore, malam. Nah, ketika ada waktu sela di antara pagi dan siang, itu lakukan aja. Jadi lakukan gerakan sesering mungkin. Ada waktu slow, waktu longgar di area siang sampai sore, itu dilakukan aja. Waktu longgar di antara sore sampai ke malam itu dilakukan. Sing wajib itu pagi, siang, sore, malam. Tapi kalau ada waktu yang longgar itu dilakukan aja. Semakin sering kita latihan, semakin sering kita beradaptasi, maka perlahan-lahan kondisi kita akan membaik. Nah, mungkin saya cukupkan sekian video edukasi ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman penderita saraf tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di tips selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.